Nicholas Saputra, meski sosoknya dikenal misterius, pesona salah satu aktor papan atas Indonesia ini nggak pernah luntur di hati para penggemarnya. Gue Ade Putri Paramadita. Sambil makan bareng, gue akan menggali banyak fakta seru tentang Nico yang mungkin belum banyak diketahui publik sebelumnya. Inilah Interview, Eat and Interview. Halo, kembali lagi di Interview dan kali ini interviewnya edisi spesial. Spesial kenapa? Bekerja sama dengan Kementerian Koperasi UKM dan GoFood Indonesia, kita akan sama-sama membantu UMKM yang terdampak pandemi di masa sulit ini. Nah, jadinya kita pengen bisa semuanya siap bersama UMKM. Tadi saya belum sebutin ya saya siapa. Hari ini saya menjadi cinta KW, tapi rangganya asli. Sudah ada Nicholas Saputra. Hai Niko, apa kabar? Hai, halo. Hai, lagi sibuk apa sekarang? Lagi nggak sibuk apa-apa sih, lagi santai sebenarnya. Oke, good. Seperti yang harusnya Niko udah tahu sih, bahwa aku ngajak kamu ke sini adalah untuk ngobrolin soal makanan. Dan jadi aku akan meminta kamu untuk memilihkan ada beberapa UMKM pilihan. Ada apa aja sih sebenarnya untuk sesi kali ini? Ini pertanyaan kan ya? Yes. Oke, ini ada tiga. Yang pertama itu adalah soto kemiri. Sekarang kita ngomongin soto, boleh sambil ini sih, boleh sambil makan sotonya kalau mau. Karena gue pasti, ya ini udah jam makan siang juga sih. Boleh sambil nyicil ya? Yes. Oke. Kita pokoknya ada tiga makanan hari ini. Are you having it? Yes. Udah makan ya? Sorry duluan. Jadi ini soto kemiri ini, gue menemukannya di sebuah bilangan Kebayoran, Jalan Cikajang. Dia itu menarik perhatian karena tulisannya soto khas daerah Pati. Ya. Ini gue belum pernah nyobain, biasanya kan kita kenal soto Kudus atau soto Lamongan gitu ya. Betul. Yang banyak tersebar di Jakarta, tapi ini soto khas Pati. Jadi waktu itu, wah nyobain ini kayak apa rasanya. Namanya soto kemiri, tapi jujur aja nggak tahu kemirinya ada di mana. Do you know anything about it? Oke. Ini sendiri sebenarnya tempat salah satu yang sering gue datengin kalau pagi, karena bukanya dari pagi banget. Kalau gue lagi sepedahan, terus lapar, ya ini adalah salah satu tempat yang bisa langsung stop. Dari awal gue cobain memang kayak ini sebenarnya ada kemirinya nggak ya? Karena yang gue expect adalah kalau ada kemiri biasanya lebih pekat. Cuma ada cerita bahwa ternyata sebenarnya soto ini berasal dari Dukuh Pati di Dukuh Kemiri di daerah Pati. That's why namanya soto kemiri. That makes sense. Karena lebih banyak rasa ininya sebenarnya, rasa bawang putihnya ya dibandingin soto-soto lainnya nggak sih? Bener, bawang putih, bahkan kunyitnya aja juga nggak kenceng ya sebenarnya. Sebenarnya nggak, dia cukup light. Ini buat teman-teman yang misalnya menyaksikan ini terus langsung penasaran, tempatnya ada di ya namanya Dapur Cikajang, so it's in, Jalan Cikajang. Oke. Lo sendiri bisa tahu si soto kemiri, apakah lo sama kayak gue sepedahan tiba-tiba lewat atau lagi ada apa nih? Kalau gue itu makan siang sih, karena waktu itu tempat boxing gue tuh di daerah situ, dan biasanya gue boxing jam 10 sampai jam setengah 12. Terus pas pulang ya mungkin belum ganti baju yang proper, belum mandi segala macam, jadi nyari yang pinggir jalan. Tapi ini tempatnya tuh cukup bagus sebenarnya kan, dia outdoor, santai, relax, tapi cukup sangat bersih gitu. Jadi pertama kali nyobain dan ternyata enak banget. Maksudnya dia bukan tipe yang manis, dia tipe yang seger, yang gurih. Wah kalau habis olahraga tuh badan lo seger banget, enak banget, gurih gitu, dan tempenya enak. Nah, yang menjadi ciri khasnya kalau menurut gue setiap makan di sana, soto, terus kan selalu ada godaan iman. Godaan iman itu selalu berupa, coba diangkat ada tutupan saji di depannya, itu ada sate-sate, sate ati, sate segala macam, sate telur gitu. Apakah lo termasuk yang kalau makan soto ini mengambil godaan-godaan itu? Justru kalau buat gua, kalau makan soto ya mungkin sotonya jangan nambah, tapi yang banyak justru condimentsnya, godaan-godaannya. Yes, benar. Favorit gue selalu tempe goreng, perkedel, kadang telur, tapi not a big fan of Jeroan. Jeroan nggak, not a fan.
Tapi tempe itu bisa 4 gitu, 5. Nah, lu sendiri kalau misalnya yang setahu gue sih, lu tuh sering traveling. Kalau ke daerah Yes. Jawa, apakah termasuk penikmat sarapan berupa soto? Karena teman-teman gue selalu bilang gini, itu kalau kita jalan-jalan menyusuri Jawa itu semua sarapan soto ya. Yes. Pengalaman lo sendiri gimana? Gua itu setiap kota di Jawa pasti ada sotonya pagi ya. Misalnya kalau sepedaan di Jogja ya itu udah menjadi sudah menjadi rutinitas habis sepedaan nyoto, dan itu sotonya beda-beda tiap hari karena ya rutenya kan juga beda-beda. Tapi memang perkenalan gue sama soto mungkin dari kecil udah makan soto ya, Jakarta gitu ya, keluarga masak. Tapi kalau di Jawa pertama kali itu di daerah Semarang. Itu ada satu soto yang dijual dan nggak boleh nambah. Dia kecil banget mangkoknya, mangkok soto zaman dulu gitu. Udah sama nasi, di dalamnya udah sama soto, nggak boleh nambah. Kenapa? Takut yang lain nggak kebagian, karena dia buka cuma dari jam 7 sampai jam 10. Itu kan menurut gue sebuah hal yang luar biasa ya, ketika lo nggak, dia menjual tapi nggak boleh nambah gitu. Berarti ini tentang loyalitas dari customer ya. Dan ya soto itu kan makanan yang sederhana ya, mungkin juga dia mengajarkan hidup yang sederhana gitu, yang cukup aja gitu. Udahlah, ya ini cuman waktunya jam 7 sampai jam 11, that's it gitu untuk jualan soto. Tapi ya tentu tempenya segala macam kalau kesiangan juga kehabisan sih, tapi itu boleh nambah gitu. Ini gue baru dengar soalnya, sepanjang pengetahuan gue jalan-jalan nyobain makan di tempat-tempat, gue belum pernah sih ada soto yang nggak boleh nambah. Tapi yang menarik ya menurut gue tadi itu, karena kayaknya dia lebih pengen semua orang bisa merasakan makanan yang dia masak, dibanding kan kalau ngomongin cuan ya sama aja dong. Kalau misalnya gue datang tiba-tiba gue mau pesannya 10 porsi, kan yang penting cuannya nyampe gitu. Dan mungkin karena soto juga sebenarnya kan sangat terikat dengan daerah sekitarnya ya, maksudnya sangat lokal gitu. Ya dia sudah biasa untuk memberi makan kepada masyarakat di sekitar. Kalau bayangin kalau ada satu orang yang ngeborong satu gerobaknya, terus semua orang di sekitar nggak bisa makan, kan kayaknya juga bukan tujuan dari menyediakan soto itu, gue rasa ya. Jadi pasti dia ya maksudnya gue jadi belajar satu hal gitu. Nggak semuanya tuh tentang itu, tentang bagaimana sebanyak apa yang dijual, tapi tentang bagaimana semua orang bisa menikmati, loyalitas customer, gitu-gitu sih. Yes. Nah, untuk rekomendasi kedua, lo punya apa nih? Oke, ini untuk rekomendasi kedua gue ada bakmi. Bakminya Ya, dari? Ini bakmi Rido. Jujur aja ini gue direkomendasi sama teman. Ya. Tapi basically saya sangat ngefans sama bakmi. Saya suka banget sama bakmi. Apalagi bakmi yang kecil ininya, minyak kecil. Karena buat gue dia bisa menyerap minyak dan kaldu dan bumbu-bumbu yang lain. Oh, this is new. Ya, ada sesuatu yang berbeda, tapi nggak tahu apa. Ini kayaknya minyaknya pakai minyak bawang deh, karena gurihnya gurih bawang putih. Seasoningnya menurut gue juga enak. Ayamnya lebih kayak ayam cincang ya ini ya. Bench chicken. Lo sendiri kan suka sepedahan ya belakangan ini ya? Yes. Apakah termasuk pemburu mie? Karena kalau gue sampai bikin hashtag itu, sahabat mie. Sayangnya di Jakarta Selatan kurang banyak sebenarnya ya mie yang bisa dipilih ya. Sebenarnya kalau sepedahan gue lebih suka di Jogja karena bisa makan soto. Jadi lebih ke sobat soto lah. Sobat soto. Padahal sobat sendiri adalah singkatan dari soto babat. Udah tahu? Soto babat. Jadi soto babat dan soto. Wah lucu sih, menarik kalau kapan-kapan kita sepedahan bikin rute gimana. Tukeran aja, gue kasih rute bakmi Jakarta Selatan, lo kasih rute soto-soto di Jawa. Jogja. Wah, boleh siap. Ya? Boleh ya? Itu hafal semua. Boleh tahu rekomendasi ketiga? Rekomendasi ketiga. Nah,
ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan masa kecil. Apakah itu? Karena ini adalah nasi uduk Mas Dikun. Nasi uduk Mas Dikun tuh dulu ada di daerah Jakarta Pusat nggak sih? Depan GOR. Enggak, dulu ada di depan, di Pasar Minggu. Di Pasar Minggu, oke. Di depan Balai Rakyat. Nah, ini adalah nasi uduk yang pertama kali mungkin gue kenal dalam hidup ya. Jadi dia itu lokasinya nggak jauh dari rumah, tapi jujur aja udah lama nggak nyobain. Oke. Karena udah pindah juga posisinya. Nasi uduknya porsinya lumayan ya. Soalnya biasanya kalau di tempat-tempat lain kan suka dikasih porsi mini tuh. Porsi yang dibungkus daun pisang terus kayak sekali makan harus 5. Makan gue banyak banget. 5. Kan kecil-kecil biasanya. Kalau ini enggak. Kalau ini porsinya porsi memang makan nasi uduk normal gitu. Cuman dia nggak pakai kacang ya. Sambelnya yang enak. Sambelnya pedas, manis, gurih. Lo pakai lauknya apa? Ini pakai ayam goreng, tahu dan tempe standar sih. Karena gue bukan pecinta yang lain-lain. Ini ayamnya ayam kampung lagi. Jadi dagingnya lean, ada rasa manis yang emang manisnya dari ayam. Terus menurut gue ungkepan bumbunya pas. Masih kerasa ketumbarnya tapi nggak overpower. Enak banget. Lo sendiri waktu kecil emang sering makan ini atau memang hanya karena ingetan ini pertama kali dulu nasi uduk yang dikenal pertama kali? No. Sering. Jadi ada beberapa warung makan gitu dekat rumah yang terkenal, ada mie, ada sate, sama ada nasi uduk standar ya zaman dulu. Tapi ini pertama kali kenal nasi uduk ya ini. Dan abis itu kan banyak jenis-jenis nasi uduk lagi ya. Ada yang lebih nasi uduk Betawi gitu yang dikasih apa ya, dikasih rempah gitu ya kalau nggak salah. Lebih rempah, terus biasanya ciri khasnya ada semur. Dikasih kacang ya? Semur, iya sambal kacangnya udah pasti. Semur jengkol. Kembali tentang bagaimana seorang Nicholas Saputra sangat suka traveling. Lo itu dalam kegiatan traveling termasuk yang suka eksplor makanan juga tentunya ya kan? Pasti. Nah kalau di Indonesia makanan apa sih yang paling berkesan yang pernah lo temuin? Loh, berkesan semua sih. Gue bisa ceritain satu-satu sih. Dua. Makanan Aceh kali ya. Mie Aceh tuh membuat gue terkesan sekali sih. Karena dia itu tuh benar-benar rasanya kayak campuran antara ya rempah-rempah yang kayak ke India-Indiaan. Terus juga tapi ada selalu pakai jeruk nipis kayak makanan Thailand gitu. Ya. Dan karena posisinya dia deket sama itu semua jadi masuk akal gitu. Gue sendiri gini, kenal mie Aceh di Jakarta. Terus pertama gue pikir kayak ya oke lah mie Aceh ya gitu-gitu aja. Tapi sampai akhirnya gue pergi ke Aceh dan merasakan langsung mie Aceh di sana. Ya ternyata wow jauh berbeda mungkin karena rempah yang dipakai juga lebih banyak. Terus waktu itu salah satu yang gue coba toppingnya pakai tiram. Kayak gila enak banget. Tiramnya sih kecil-kecil banget. Tapi keluar semua flavornya ke dalam si mie itu. Kalau favorit lo toppingnya apa? Kepiting? Wah. Must be nice. Oke, satu lagi apa? Very nice. Satu lagi sate serepeh sate serepeh dari Rembang. Sate serepeh. Oke, boleh ceritain nggak itu apa? Gue lupa nih pernah tahu atau enggak. Jadi ini sate sapi ya. Dan menariknya kan ya biasanya Jawa itu pas kebanyakan atau Madura ya, satenya itu kan ya udah ke kacang. Kebanyakan bumbunya kacang gitu. Kalau ini tuh bumbunya santan. Dan dia warnanya pink bumbunya. Cukup penasaran karena gue juga pernah dengar ada salah satu sate di daerah Jawa, gue lupa namanya apa dan tepatnya di daerah mana, tapi dia memakai bumbunya tuh dari oncom. Makanya tadi gue sempat curiga waktu lo bilang bumbunya agak pink, apakah ada campuran oncom ya? Atau itu sate yang berbeda lagi? Enggak. Ya? Beda ya? Mungkin aja. Itu juga gue bertanya-tanya kenapa kok warnanya agak pink? Padahal dia santan kan?
Iya. Mungkin campuran rempah-rempah di dalamnya kali ya, cara memprosesnya juga. Oke. Tapi it's worth to try kalau lewat-lewat daerah sana. Pasti, gue catat. Terus, pertanyaan berikutnya adalah, lo kan tahu ya, belakangan ini UMKM tuh banyak banget yang terdampak pandemi. Menurut lo, kenapa sih UMKM ini harus dan penting sekali untuk dibantu? Menurut gue UMKM itu bisa menjadi apa ya? Dia bisa menjadi support keuangan ya. Maksudnya secara finansial mereka tentu lebih resilient mestinya karena produk-produknya atau yang dijual itu biasanya lebih murah sehingga terjangkau, apalagi di masa-masa sulit orang jadi lebih mudah membeli dan juga modalnya tidak terlalu besar sehingga mungkin cost untuk running itu nggak terlalu berat gitu, apalagi di masa yang sulit kan. Jadi ini mesin yang bisa membantu perekonomian untuk bergerak gitu. Jadi penting sekali untuk disupport ya. Dan di masa pandemi ini, apakah lo termasuk sering memesan makanan lewat GoFood? Sering. Pilihannya, ini gue tidak menanyakan makanan dari mana ya, tapi paling sering jenis makanan seperti apa yang lo order? Macem-macem ya. Lagi begini kan banyak BM-nya ya, maksudnya lagi banyak banyak maunya gitu. Dari Jepang, Korea, makanan nasi Padang, yang dekat-dekat rumah. Nah, sekarang kembali tentang elonya ya. Cukup kayaknya kita ngomongin soal makanan. Cukup ya? Ini sambil makan nggak apa-apa nggak sih? Gak apa-apa, lo sambil makan aja. Nanti lo cukup berhenti makan kalau gue lagi nanya dan lo jawab. Yang terakhir gue tahu itu kan lo udah sempat sebagai produser. Produser di Semesta. Lantas terakhir gue dengar juga lo sedang terlibat di proyek sebuah film Paranoia. Itu lo sebagai apa? Sebagai pemain. Oh, sebagai pemain. Oke, setelah lo menjadi produser, apakah kedepannya ada kemungkinan lo akan menjadi seorang sutradara? Enggak sih kayaknya. Karena apa? Apa ya? Sutradara itu butuh kayak, nggak tahu, belum kepikiran aja sih. Lebih, maksudnya memang senang producing sih dibandingin directing. Oke. Karena ya kalau produser sebenarnya mencakup semuanya juga kan, mencakup artistik, manajemen, promosi segala macam. Oke, pertanyaan terakhir sebelum gue menutup acara ini adalah tentang kalau kita melihat Instagram feed lo, seorang Nicholas Saputra itu kebanyakan foto, gue harus mengakui foto-foto lo bagus, tapi cewek-cewek, orang-orang semua juga pasti nanya, kok selfie-nya nggak ada sih, kok nggak ada foto lo sendiri? Ada, tapi mungkin 1 atau 2, atau bahkan mau beneran cuma 1. Ada alasan khusus? Justru sebenarnya gue agak bingung, sering banget ditanyain, lo nggak pernah selfie? Nah, emang harus ya? Gak tau, ini pertanyaan orang. Oke, let's say bukan selfie, tapi difotoin. Yang emang kayak foto aja lo sendiri gitu, kayak foto profile gitu. Orang-orang tuh, di profilnya ada. Di profile ada foto. Itu aja? Supaya orang nggak bingung. Itu yang mana ya, Nicholas gitu? Waktu itu nggak ada lama malah. Tapi belakangan itu, ya maksudnya gue kenal Instagram gitu sih, dari awal dia tempat naruh hasil fotografi. Jadi kayak naruh tempat hasil foto loh, dan kebanyakan foto gue bukan gue isinya. Jadi itu sih, mau mempertahankan itu aja, karena asik aja emang buat naruh-naruh foto. Kita akan membiarkan seorang Nicholas Saputra tetap menjadi sosok misterius, tapi yang jelas dia sudah ngasih dia udah ngasih ada 3 UMKM pilihannya. Tadi yang pertama ada Dapur Cikajang, kemudian juga ada bakmi Rido di Kemang, dan terakhir nasi uduk Mas Dikun. Jadi teman-teman yang kalau mau order bisa langsung order ke GoFood, dan tidak perlu khawatir karena GoFood sudah memberikan edukasi kepada para mitra-mitranya untuk semua ada standar protokol kebersihan sesuai dengan BPOM. Jadi intinya makanannya aman, dan tadi kita udah coba bareng,
tiga-tiganya menurut gue memang well recommended. Kalian bisa coba. Kita intinya harus tetap saling jaga kebersihan, jaga jarak dan lain-lain, kesehatan masing-masing tentunya. Nicholas Saputra, thank you so much untuk waktunya dan untuk informasinya yang sudah dibagi. Sampai ketemu lagi di interview edisi berikutnya. See you. Bye. Soto yang terkenal di Dapur Cikajang adalah soto kemiri yang terkenal dari Pati Semarang. Sekarang langsung pesan di Dapur Cikajang melalui GoFood Dapur Cikajang. Terima kasih sudah bisa mengikuti kami dari Dapur Cikajang dan jangan lupa nonton interview di opini.id. Terima kasih.